Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah. Hadirin dimanapun berada, yang pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai detik ini kita selalu diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam kultum kita pada hari ini. Yang keduanya, salawat teriring salam tidak lupa kita limpah curahkan ke hariban alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun berada, pada hari ini kita akan membahas tema atau judul besar kita yang akan kita bahas, yaitu tindakan medis saat berpuasa. Tentunya di bulan suci Ramadan, kaum muslimin wal muslimat diwajibkan berpuasa guna menunaikan kewajiban kita. Tentu kita harus berhati-hati baik dalam hal yang akan membatalkan puasa kita maupun untuk kesempurnaan pahala berpuasa kita. Dan pada dasarnya bagaimana kehati-hatian tersebut, yakni kita tidak dapat melakukan hal-hal yang seperti biasa, sekecil apapun itu. Jikalau hal itu membatalkan puasa, tentu harus kita hindari. Namun, apakah kita selama berpuasa itu tidak boleh melakukan hal-hal yang genting? Contohnya kalau kita merasa sakit, merasa tidak enak badan, apa saja sih hal-hal yang boleh kita lakukan pada saat berpuasa? Dan tentunya itu tidak akan membatalkan atau mengurangi pahala puasa kita. Adapun tindakan medis yang boleh dilakukan saat kita berpuasa dan tentu tidak membatalkan puasa, yang harus kita garis bawahi yaitu tentu yang non nutrisi terlebih dahulu. Artinya tidak ada nutrisi yang masuk ke tubuh kita. Contohnya penggunaan inhaler, ya. Kalau kita berpuasa, hidung kita mampet, seumpamanya habis sahur, bolehkah enggak kita memakai inhaler? Ya, boleh. Dan itu tidak membatalkan puasa kita. Ya, silakan saja. Jangan karena hidung kita mampet dan kita awam mengenai hal ini, jadi kita tidak berpuasa nantinya. Ya, jadi silakan saja di waktu puasa kita menggunakan inhaler, tapi dengan ketentuan tadi, kalau memang itu mampet. Dan tidak boleh inhaler itu digunakan tapi melebihi batasan-batasannya, ya. Jadi digunakan inhaler ke hidung malah dicolok-colokan ke yang lainnya, itu sudah tidak boleh. Kemudian obat tetes mata, ya. Apabila saat kita berpuasa, tentu kita masih melaksanakan aktivitas-aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya, entah itu di kebun, entah itu dimanapun tempat kita beraktivitas. Kemudian mata kita terkena ranting atau terkena kotoran dan mengakibatkan kita untuk menggunakan obat tetes mata, maka itu boleh digunakan obat tetes mata itu, dan itu tidak akan membatalkan puasa kita. Kemudian yang paling berat atau sedikit tidak lumrah di kita, yaitu donor darah. Apabila di saat kita berpuasa ada sanak famili kita atau keluarga kita sakit dan itu membutuhkan golongan darah, dan pas ketika itu kita mempunyai golongan darah yang sama, pertanyaannya, bolehkah kita mendonorkan darah kepada saudara kita yang membutuhkan itu? Tentu saja boleh. Dan pertanyaan yang kedua, kita sedang berpuasa nih, apakah
donor darah kita itu membatalkan puasa kita? Itu kan menjadi pertanyaan kita karena ini urgent sekali. Maka jawabannya boleh saja kita mendonorkan darah tersebut, tapi lihat dulu kondisi tubuh kita karena kita saat ini sedang berpuasa. Kalau kondisi tubuh kita baik, stabil, maka boleh mendonor darah kepada saudara kita yang membutuhkan saat berpuasa dan tidak membatalkan puasa kita atau tidak mengurangi kesahan puasa kita pada saat kita berpuasa. Kemudian hal-hal yang lainnya secara umumnya yaitu pemeriksaan fisik secara medis, apakah itu ronsen atau USG, tentu itu diperbolehkan dan sama sekali tidak membatalkan puasa. Kemudian ada secara medis itu yang membatalkan puasa, ya. Yang tentu hal ini kita harus ketahui juga, yakni memasukkan nutrisi. Tadi kan tidak memasukkan nutrisi ya ke dalam tubuh kita, maka tidak membatalkan puasa. Kemudian kalau kita puasa, secara medis kita memasukkan nutrisi, contohnya memasukkan cairan infus glukosa bahasanya ya, itu batal puasa kita karena itu masuk ke dalam tubuh kita ya, walaupun itu semuanya melalui suntikan tapi tetap masuk ke dalam tubuh kita dan itu membatalkan puasa kita. Kemudian kalau tadi obat tetes mata itu tidak membatalkan, tetapi kalau obat tetes hidung atau telinga itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian yang lainnya itu memasukkan nutrisi sudah yang membuat kita merasa kenyang dengan alat medis tersebut, maka itu membatalkan puasa kita. Kemudian bagaimana kita menjaga atau tips kita menjaga kesehatan dan keamanan kita saat berpuasa? Yang pertama tentunya cukupi kebutuhan cairan antara kita berbuka puasa dan sahur dalam puasa tersebut, maka cukupi kebutuhan cairan tubuh kita. Kemudian makanlah makanan yang dianjurkan oleh syariat-syariat agama kita, yaitu agama Islam. Sesuai kata Rasulullah SAW, makanlah yang manis ketika berpuasa. Namun diingatkan, walaupun kita dianjurkan, tapi tidak makan secara berlebihan. Karena makan secara berlebihan juga itu tidak dianjurkan di dalam Islam. Kemudian kurangi makan makanan yang berminyak ya saat berbuka puasa. Ya, kebanyakan kita kan kalau berbuka puasa itu takjil, berburu takjil, ya tentunya kita akan menjerumus kepada gorengan, es teh manis, kemudian es yang manis ya. Boleh saja itu dikonsumsi saat kita berbuka puasa, namun dengan tidak berlebihan ya. Karena jika sudah berlebihan tentunya itu tidak baik juga karena esok harinya kita akan melaksanakan puasa. Kemudian pola makan ya. Hindarilah makanan-makanan yang tidak cocok ke dalam tubuh kita ya. Seumpamanya kita mempunyai penyakit yang kronis ya, maka ada larangan untuk memakan penyakit itu dari dokter, jangan dikonsumsi. Karena tentunya kita tidak sama daya tahan tubuh dengan orang yang lain dalam keadaan berpuasa. Kemudian apabila kita berpuasa tentu ada kategori orang-orang yang diwajibkan berpuasa dan tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian kondisi yang sakit berat dan tidak tahu akan sembuh atau tidak, itu tidak wajib untuk berpuasa. Tapi kalau kita hanya sakit yang ringan saja, contoh tadi pilek, flu, pusing ya. Kalau pilek tadi kan hidungnya mampet, boleh menggunakan inhaler, maka kita wajib untuk berpuasa. Kecuali kalau sakit yang kita rasakan itu adalah sakit yang parah, maka kita harus tahu dulu kajian-kajian syariat mengapa tidak dianjurkan atau tidak diwajibkan untuk berpuasa. Baik, hadirin dimanapun berada, pada intisarinya bahwasanya ada beberapa tindakan medis yang tetap diperbolehkan dan tidak membatalkan puasa kita jika itu dilakukan pada saat kita berpuasa, khususnya di bulan puasa, bulan suci Ramadan. Dan ada pula tindakan-tindakan medis yang memang tidak boleh dilakukan karena dapat membatalkan puasa kita di bulan suci Ramadan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.